Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Halo Sobat Kagol, kali ini bintang tamu Kagols yaitu kader Ngobrol Santai menghadirkan sosok muda, ya kenapa disebut muda karena ini masuk Gen Z, ya kelahiran tahun 97. Nah, suka olahraga dan otomotif. Jadi kita langsung panggil aja Mas Gavril. Ya, terima kasih. Makasih Mas Gavril atas kesempatannya bisa datang ke studio kami yang sederhana ini. Saya yang terima kasih sudah diundang ke sini. Iya. Jauh-jauh dari NTT. Benar-benar nih. Nah, kali ini memang Kagols adalah program baru kami, Mas Gavril. Jadi ini program untuk kader-kader muda Partai Golkar yang nantinya akan terjun ya lebih ke legislatif baik di pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten maupun kota gitu. Jadi kita memang program yang ngobrolnya santai dan anak-anak muda yang datang. Wah, mantap. Nah, sekarang nih kita akan menanyakan lebih dalam ke Mas Gavril. Ya. Mas Gavril, kayaknya selintingan banyak banget nih di media sosial ya. Walaupun memang Instagramnya kalau nanya Mas Gavril itu nggak ada. Iya. Karena masih private. Jadi kalian boleh follow di ini NTT. Iya. Benar betul. Ya. Nah, banyak yang seliweran di media sosial kita ya, apalagi berita-berita yang ada di NTT itu kita sempat melihat berita mengenai terpilihnya Gavril Putranto Novanto sebagai ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus abis itu juga aku ngelihat juga yang sudah diupload juga Sobat Kagol di Instagramnya Kabar Golkar. Ada juga Mas Gavril ini membuat cup apa ya namanya sepak bola turnamen sepak bola. Gitu. Mas, ceritain dikit dong. Gimana sih saya tertarik banget anak muda emang kalau nggak jauh-jauh ya dari musik dari. Jadi memang saya dari kecil itu hobinya olahraga dalam bentuk apapun lah. Memang pas kecil itu dari umur 10 tahun itu saya main bola terus. Jadi saya setiap hari itu latihan 1 jam lah 2 jam setelah pulang sekolah. Ya kalau dibilang cinta sih cinta sampai kaki itu babak belur. Saya sempat mimpi saya itu waktu itu jadi pemain bola. Memang waktu itu saya di-train sama coach hebat lah zaman dulu tuh sama Pak Fandi Ahmad kalau nggak salah. Terus saya hampir ikut seleksi di Milan waktu itu youth teamnya. Tapi sebelum itu pas main di liga antar sekolah saya itu cedera, batal lah. Nah badan mulai membesar. Akhirnya ya tetap cinta sih tetap main cuman nggak secara nggak secara lebih fokus lebih ke rekreasi aja. Sampai sekarang sih masih main bola masih. Nah makanya yang pas kita lakukan di NTT kita bikin Novanto Cup itu karena kita ingin mencari bibit-bibit potensial untuk kita bawa di ranah nasional. Jadi zaman dulu itu pas bapak saya di NTT kami sempat membuat seleksi untuk timnas AFF waktu itu. Sudah. Nah, di seleksi itu waktu itu Coach Indra Syafri sama Coach Pak Rudi Eka tuh 1 bulan di Nusa Tenggara Timur muterin NTT menseleksi lah. Mencari bakat-bakat di NTT. Waktu itu nemu 1 orang namanya Yabes Roni Malevani. Lah, itu yang lagi viral kemarin kan? Terus itu ya habis itu diseleksi oleh Coach Indra dan kami fasilitasi waktu itu ke Jakarta. Tidur di rumah saya kurang lebih hampir 2 minggu. Waktu itu memang beliau belum pernah ke Jakarta, jadi kita bawa ke mall, bawa ke mana-mana lah. Terus kita kasih sepatu untuk beliau main waktu itu di AFF. Akhirnya pas nyampe final beliau
main di final. Kalau nggak salah asis atau gol, saya lupa lah. Asis kalau nggak salah, asis atau gol ya. Nah itulah yang menjadi kenapa saya 10 tahun habis itu saya pingin lagi mencari bakat potensi di NTT. Nah kebetulan kita kerjasama dengan CFP Sports, kebetulan sahabat saya juga. Kita kemarin seleksi dari 48 klub yang menghadiri Novanto Cup selama 2 bulan. Ada beberapa pemain yang akan ikut seleksi di Liga 2 di beberapa klub. Nah itu kita fasilitasi juga. Karena di NTT ini sebenarnya bakatnya banyak sekali, potensinya tuh sangat banyak. Apa aja coba Sobat Kagol mungkin ada? Oh enggak, ini saya ngomong dari sisi olahraga ya. Olahraga, ya. Potensinya mereka ini sangat besar, potensi anak-anak muda di sana. Namun opportunity-nya yang kurang. Jadi itu yang kita mau bantu, opportunity. Dikasihlah kesempatan pada anak-anak NTT untuk bisa ikut bermain di tingkat nasional. Kalau masalah Ikatan Motor Indonesia, kebetulan saya kepilih juga sebagai ketua IMI NTT sana. Selamat Mas Gafriel. Terima kasih. Karena saya main bola udah agak tua lah, badan udah berat. Enggak lah, gila. Jadi saya hobi otomotif juga. Kebetulan saya hobi main go-kart di Sentul. Nah, jadi sama teman-teman saya ngikut salah satu klub di sana juga, SN Sport. Saya hobi otomotif. Nah, kebetulan waktu itu di NTT memang kekosongan otomotifnya perlu dibangkitkan kembali. Nah, makanya saya ambil ketua IMI. Kebetulan kita diberi amanah oleh Ketua Umum Pak Bamsud, Ketua IMI, itu ngambil 3 kejuaraan nasional di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama kita sudah selenggarakan di Kota Kupang. Yang kedua kita lakukan kemarin di Soe, baru kemarin nih hari Sabtu. Itu yang pertama kali di Soe, kejuaraan nasional ada di Soe, TTS. Yang ketiga akan di Sumba Timur, nanti di bulan September. Wow. Kenapa saya ambil kejuaraan nasional? Yang pertama untuk mencari bibit potensial. Yang kedua itu untuk mendongkrak ekonomi daerah. Kenapa saya bilang begitu? Dengan diadanya event secara nasional, mata nasional tuh di situ. Karena ada pemain dari kemarin, ada pemain dari Bali, Yahmani, ada juga dari Jogja. Berarti kan secara nasional tuh melihat TTS, melihat SOE. Untuk mendongkrak pariwisata. Yang kedua, karena adanya event sebesar itu, UMKM di daerah itu naik. Pendapatan naik. Kemarin terbukti nih. Terbukti. Masyarakat di sana rindu hiburan. Itu juga. Jadi satu sisi kita menghibur, yang kedua kita mendongkrak ekonomi daerah. Kenapa? Ya itu dia, UMKM semua dapat, hotel-hotel semua full di Soe. Hotel nggak banyak, semua full. Karena dari pembalap, manajer, klub, kita pun dari IMI, belum keluarga-keluarganya, penonton dari Kupang, dari Atambua, ada juga kemarin dari Timor Leste. Wow. Jadi itu laga bergengsi. Nah, itu yang saya ingin bangunlah di NTT supaya orang bisa melihat NTT, gitu. Ini soalnya jarang banget juga Mas Gafriel, biasanya orang yang baru dilantik itu biasanya suka ada jeda, nggak ada kegiatan nih, tapi kalau pas ada hari-hari tertentu baru dia buat kegiatan. Nah, kalau ini Mas Gafriel, Sobat Kagol masih tahu bahwa langsung hajar gitu ya kegiatan-kegiatan ya, langsung di 3 kabupaten ya. Nah, kemudian kemarin aku juga cek tuh di Instagram, ternyata juga langsung raker provinsi gitu. Dan itu untuk menyiapkan itu untuk prapon ya di Aceh. Itu salah satunya. Prapon kan pon di Aceh, prapon di Jakarta nih akhir bulan. Prapon di Jakarta, kita main di balap motor sama grass track. Tapi di luar itu juga kita berdiskusi dengan klub-klub mengenai regulasi-regulasi di NTT untuk regulasi sporting class, regulasi terus misalnya mau apa yang kita bangun di dunia otomotif. Terus yang ketiga kita menerima masukan-masukan dari klub supaya setiap tahun itu ada diskusi lah antara klub dan kami sebagai IMI, sebagai kalau bisa dibilang kayak wasitnya, itu untuk kita memperbaiki sistem otomotif di Nusa Tenggara Timur. Oh gitu. Gila, ini langsung gaspol loh.
Terus abis itu nih kesibukan apa nih akhir-akhir ini yang sudah dilakukan selain tadi ya ini dan apa tadi olahraga ya? Apalagi nih Mas? Iya, kesibukan saya memang saya hidup di 2 kota, di Jakarta dan di Kupang. Jadi saya kebanyakan bisa 1 bulan di Kupang, 2 minggu di Jakarta, atau 2 minggu di Jakarta, 1 bulan di Kupang, atau di NTT lah. Kalau di Jakarta memang saya ada beberapa bisnis yang saya lagi jalankan. Salah satunya YouTube channel juga. Yang kedua, saya mempunyai distribusi solar. Terus ada pertanian juga di Nusa Tenggara Timur. Ini pertanian daerah mana nih kabupatennya? Kabupaten Kupang. Oh, di Kabupaten Kupang pertaniannya. Itu apa tuh? Kita melakukan banyak hal sih. Pertama yang pasti kita kerjasama dengan para petani. Untuk kita juga punya peternakan ayam untuk makanannya, dan juga di sana kita lagi mengembangkan itu pakan ternak. Lagi riset lah dengan Undana. Memang perlu proses karena nggak gampang riset. Cuman saya harap bisa lah tercapai karena masalah terbesar di NTT itu masalah pakan. Pakan kita itu dapat dari Pulau Jawa. Padahal jagungnya dari Pulau Sumba. Iya. Makanan khas sana ya. Ya, terus. Jadi ya saya mau bagaimanapun saya akan terus mencoba bagaimana NTT mempunyai pakan ternak sendiri lah. Produk pakan ternak sendiri memang susah. Tapi kalau tidak ada yang mulai, kapan jadinya? Yes. Harus dimulai 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, jalan cepat lari. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Nah, terus ini masuk ke dalam dunia politik nih. Mas Gafriel, kita semua tahu ya Sobat Kagol bahwa Mas Gafriel adalah putra dari mantan ketua umum kami ya, Pak Setia Novanto gitu ya. Pasti ada dong ya, Bapak pasti akan menularkan ilmu politikannya gitu ya. Nah, salah kalau aku menanyakan kenapa di Golkar itu salah, itu pasti ya. Hati sudah kuning soalnya. Jelek, darahnya udah kuning gitu ya. Nah, tapi lebih ke ini, kenapa jadi tertarik dengan dunia politik? Jadi awalnya itu memang saya dari kecil itu kan dibesarkan di rumah politik lah. Tiap hari kan keluarga makan pagi kita cuma ngomong politik aja. Oh iya benar. Sobat Kagol kasih tahu kalau keunggulan dari Pak Nov itu adalah itu kalau pagi-pagi dia tamunya bisa hadir pada saat makan pagi. Makan pagi, betul. Iya, betul kalau itu. Jadi setiap pagi itu memang ada kader Golkar, biasanya atau teman politik Bapak itu pasti datang. Dan karena itu di rumah kami ya saya ikut makan dan ikut mendengarkan. Nah disitulah saya tertarik lah untuk masuk terjun ke dunia politik. Yang kedua, saya ingin banget membantu Nusa Tenggara Timur. Karena NTT ini memang kalau saya bisa bilang itu raksasa yang sedang tidur. Kenapa saya bilang itu? Raksasa yang sedang tidur. Karena potensi di NTT itu sangat baik, maupun dari pariwisata, sumber daya manusianya, dan juga kearifan lokalnya. Yang keempat itu juga banyak kalau misalnya kayak mangan dan lain-lain. Apa tuh? Bukan tambang, banyak sumber alamnya lah. Okay. Nah kalau misalnya kayak misalnya nih orang yang belum pernah ke Eropa bisa ke TTS. Kenapa saya bilang nih? Karena saya kan doyan camping. Hampir saya tuh kalau muter daerah pasti camping, bisa lihat di mana-mana. Saya itu promosi pasti pariwisata NTT. Kenapa saya bilang itu? Di TTS contohnya. Saya udah ke Fatu Nasi, ke Fatu Koto, terus ke Fatu Kopa. Ini daerah dingin sekali. Tidak ada yang tahu tapi indahnya alam NTT itu belum ada yang tahu. Itu ngelebihin puncak loh. Oh jauh, kayak saya kemarin. Waduh. Saya itu kemarin ke Fatu Nasi, ada teman saya dari Jakarta tuh nggak percaya bahwa masa sih NTT dingin, orang panas di sana. Ayo sini kita ke NTT. Habis di Kejurnas itu di hari pertama, di sela-sela saya bilang ayo kita camping di Fatu Nasi. Itu kan di bawah di kaki gunung Mutis. Itu di sana 14 derajat malamnya. Teman saya nggak bawa jaket, saya bilang, panas masih ya.
Kapok dia. Tapi memang bagus sekali, paginya itu benar-benar kayak di Eropa lah. Dingin, bersih, terus indah sekali alamnya itu. Udara tuh nggak ada polusi, nggak ada apa-apa tuh. Saya kalau mau pensiun saya mau di sana sebenarnya. Ini sih langitnya kalau malam bintang tuh benar-benar kelihatan. Itu udah pasti kalau itu. Benar. Kalian harus coba ke NTT. Iya. Saya tadi inginnya di daerah mana aja tuh yang bisa mungkin Sobat Kagol ke sana tuh mana tadi? Jadi kalau di TTS itu ada Fatum Nasi, Fatu Koto, Fatu Kopa. Terus kalau yang lebih dingin lagi ada di Atambua Belu itu di Fulan Vehan. Oh saya lupa satu lagi, Fatu Ulan di TTS tuh, itu dingin banget juga tuh. Tuh, kalian yang hobi pesiar-pesiar. Kalau saya hobi camping, jadi saya suka alam lah. Jadi saya suka tidur di dengan nature. Nah, terus nih ini kan masih muda banget ya. Iya. Mau bener-bener turun ke dalam dunia politik gitu ya. Dan Sobat Kagol ternyata Mas Delfir ini akan turun nanti di tahun 2024 di Dapil dan Dapil Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2. Iya. Tuh ya. Meliputi apa saja kira bisa? Ya, jadi Dapil 2 itu Pulau Timur pastinya, Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, terus Sumba, Pulau Sumba, ada beberapa kabupaten di sana, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, ada Pulau Rote, ada Pulau Sabu Rajo. Ini Mas Delfir udah semua keliling? Saya pas dari kecil kan ikut bapak kampanye. Oh iya, udah pasti ya? Saya udah hafal. Udah hafal ya? Saya cuma ulang kembali aja. Mengulang kembali dengan membawa program ya, Sobat Kagol. Tidak membawa benar-benar kosong ya, benar-benar membawa program gitu. Nah, terus aku mau nanya nih, di samping dulu sudah mengikuti zamannya Pak Setia Novanto gitu ya. Di daerah pemilihan yang akan nanti Mas Delfir turun, ya, itu daerah mana semuanya dari kabupaten-kabupaten ada 11 ya kalau nggak salah ya? Iya, 12, 11 kabupaten atau satu kota Ya. kalau salah. Itu nanti mana daerah yang menarik atau membekas di hati? Kalau saya paling cinta sama TTS sih sebenarnya. Oh, oke. Timur Tengah Selatan. Kenapa itu? Saya sangat suka hawanya dingin. Oh, baik. Nah, terus pariwisatanya bagus banget di sana. Dan juga memang di sana tuh kan banyak gunung, banyak air terjun. Kan saya suka alam orangnya kan, jadi saya suka di luar. Saya paling terkesan tuh kalau ke TTS pasti tuh. Kedua mungkin di Sumba Timur. Sumba Timur juga bagus, pariwisatanya bagus sekali. Silakan. Waduh, Sumba Timur tuh juga bagus. The best. Top gitu. Jadi dan hotel terbaik ada di Sumba Timur. Apa sebenarnya? Satu dunia tuh, namanya Nihiwatu. David Beckham aja dulu ke sana. Wow. Oh iya, David Beckham dulu ke Pulau Sumba. Benar. Benar-benar itu keindahan alam. Gak usah jauh-jauh luar negeri. Gak usah. Nusa Tenggara. Harus ke Nusa Tenggara Timur. Harus, itu paling top lah udah. Nah, untuk seluruh kaum muda nih ya, kita ngomongin karena Mas Delfir masih muda nih, jadi nanti pasti akan lebih banyak tertuju ke anak-anak muda ya. Selain tadi membawa program di bidang olahraga dan di bidang otomotif ya, ada program lain yang kira-kira Mas Delfir akan turunkan nggak ke daerah? Iya, yang pasti kalau saya terpilih itu yang pertama pasti program olahraga dan juga program pendidikan. Karena saya merasa di NTT itu kalau dikasih lebih pendidikannya, dikasih more knowledge, saya rasa itu bisa salah satu powerhouse di Indonesia. Tapi memang pendidikannya harus lebih baik lah daerah itu. Jadi aim saya memang untuk meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Jadi Mas Delfir memang lebih fokus ke olahraga dan pendidikan. Betul, khususnya ke anak muda karena dia future generation. Jangan lupa nanti diturunkan beasiswa ya Mas? Oh dulu memang program Bapak tuh program beasiswa. Oh gitu ya? Iya. Oh Bapak dulu Komisi 10 ya? Bukan, tapi memang teman Papa kan banyak. Iya, jadi bisa bertukar gitu ya. Jadi memang salah satu program terbesar kami adalah beasiswa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur di SMP dan SMA. Banyak itu kalau ribuan orang juga.
yang udah di ini. Nah, itu yang kita mau lanjutkan. Iya. Jadi Mas Gafril memang akan melanjutkan perjuangan Pak Nov yang telah dicapai oleh Nov gitu ya. Banyak banget tadi mungkin kalian kalau di nonton ini harus nonton dari awal sampai akhir. Jadi bisa ngena nih ya apa yang sudah dilakukan Mas Gafril di saat nanti ini pemilihan dan nanti setelah nextnya terpilih juga akan melakukan apa saja. Jadi Sobat Kagol yang anak-anak muda seperti di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Dapil 2 tadi daerah Timur, Datan Sumba dan Rote Saburai Jua. Silakan disimak ya, simak podcast kita ya. Nah, kemudian nih kita masuk lagi kekuatan yang dimiliki oleh Partai Golkar nih. Karena banyak banget tadi pemilihannya yang memilih itu banyak dari Gen milenial dan Gen Z. Ya, aku langsung Gen milenial dan Gen Z. Berarti kelihatan banget ya aku sudah tua. Nah, ini kira-kira bisa kasih tahu nggak sih ke anak-anak muda nih, Sobat Kagol, yang dimana mereka berada khususnya di Nusa Tenggara Timur gitu, kira-kira ada motivasi nggak yang ingin diberikan oleh Mas Gafril untuk anak-anak muda? Anak-anak muda? Yes. Khususnya untuk anak-anak muda, termasuk saya juga. Itu yang pertama, jangan takut bermimpi. Karena kalau sudah berani bermimpi, udah pasti udah satu langkah di depan dari lain yang orang tidak berani bermimpi. Yang kedua, bekerja keras. Saya itu kerjanya pokoknya bolak-balik NTT, nggak pernah capek. Saya bisa di NTT itu dalam 2 hari 4 penerbangan. Saya dari Jakarta Kupang, Kupang Sumba Timur, besok paginya Sumba Timur Kupang, Kupang Atambua, besok paginya Atambua balik lagi Kupang. Jadi tetap harus bekerja keras. Yang ketiga berdoa, karena mau gimana pun kita tetap harus beriman. Dan yang keempat jangan takut gagal. Semua orang pasti pernah gagal lah, itu udah pasti. Jadi kalau gagal jangan kecil hati, belajarlah dari kegagalan. Dan kalau kita gagal ya udah senang aja, karena pasti ada pelajaran di setiap kegagalan. Dan setiap kegagalan pasti akan ada kemajuan. Jadi itulah pesan-pesan saya untuk anak muda. Setelah gelap ada terang. Iya, setelah gelap ada terang, setelah hujan pasti terang. Oh iya, ada harapan ya? Ada harapan. Nah, terus abis itu, ini aku mau kasih tahu pada Sobat Kagol yang teman-temannya mungkin belum masuk ke partai atau yang masih bimbang nih, kaum mudanya. Mungkin Mas Gafril bisa kasih pencerahan untuk gimana sih nanti 2024 kalau kalian tuh nyoblos kemana? Ini bagi yang masih para bimbang nih ya. Jadi Partai Golkar ini partai tertua di Indonesia. Partai kita adalah yang memiliki infrastruktur paling luas. Sampai tingkat kecamatan, dimanapun itu berada, dari Sabang sampai Merauke, Partai Golkar pasti ada. Itu saya contoh, saya di TTS, saya di Sumba, saya ke desa terpencil paling ujung, susah ditempuh, cuma bisa pakai mobil off-road, tetap ada PPK Kecamatan Golkar. Jadi itulah kelebihannya Partai Golkar. Yang kedua, Partai Golkar adalah partai modern. Sekarang kita ada Golkar Institute untuk melatih para kader. Itu berkat Ketua Umum kami, Pak Airlangga Hartarto. Di zaman beliau itu, saya sangat apresiasi itu karena itu mendidik bagaimana anak muda bisa menjadi kader partai yang baik, yang loyal, dan yang bisa bermanfaat pada masyarakat Indonesia. Benar. Aku menjadi saksi karena memang di bawah kepemimpinan Pak Airlangga itu memang dia membuka ruang untuk kita-kita yang masih muda ini, milenial, Gen Z itu untuk bergabung dan diwadahi oleh banyak organisasi-organisasi, ya kan? Anak mudanya ada di Angkatan Muda Partai Golkar, ada di AMPI, gitu ya, dan ada di manapun ya, mau di Al-Hidayah atau apa segala macam ya, MDI dan lain-lain itu benar-benar kita terbuka banget gitu. Partai Golkar ini partai yang benar-benar terbuka, apalagi di bawahnya kepemimpinannya. Pasti itu ketua umum paling top itu. Gitu ya. Saya akui Pak Airlangga itu, kenapa saya bilang Pak Airlangga itu hebat sekali. Karena di masa sulit COVID-19, ekonomi lagi sedang terpuruk-puruknya. Beliau dalam setahun bisa meningkatkan ekonomi 5%. Itu nggak gampang, Mbak. Saya bilang negara lain tuh nggak bisa. Tapi Indonesia yang dipimpin oleh Pak Airlangga berhasil meraih 5% untuk meningkatkan ekonomi.
Itu kita harus applause buat Ayla. Oke, gitu aja. Kita tak lama-lama dan terima kasih Mas Gabriel atas kesempatannya pada sore hari ini sore nih Sobat Kagol ya. Dan kita akan masuk nih, ada tim kreatif kita nih soalnya sudah menyiapkan tebak cepat. Jadi Mas Gabriel harus menjawab secara cepat ya. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin nanti ada pertanyaan yang jawabannya banyak, cukup satu aja. Oke. Dimulai dari saat nama rumah adat NTT? Rumah Sonaf. Sonaf. Kalian bisa nanti tulis ya di kolom komentar benar atau salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Tadi tempat menarik udah ya, udah dijawab. Pulau yang paling indah di NTB? Waduh, susah tuh. Cuman Pulau Timor lah saya bisa bilang. Pulau Timor. Makanan yang paling khas di NTB? CI. Mungkin kasih tau deh, CI itu? CI itu kalau yang banyak di Jakarta itu kan CI sapi, CI dan lain-lain lah. Itu asalnya dari NTT itu, CI itu. Jadi di CI di sana tuh banyak ada CI tuna, CI sapi dan lain-lainnya. Iya, itu asap ya? Asap, jadi daging diasap, nah, itu jadi CI. Cuman kalau dia harus ke NTT makanya, karena yang rasa di Jakarta sama di NTT beda. Itu bedanya kenapa? Karena dia asapnya tuh pakai kayu. Kayunya cuma ada di NTT. Jadi harus ke NTT untuk mencoba. Oke, terakhir. Sebutkan lagu NTT anak muda yang terkenal saat ini. Saya Let's Go with Baker. Nama lagunya Rindu Rumah. Rindu Rumah. Boleh didengar? Boleh didengar. Langsung gitu. Itu mantap. Waduh, kalau suruh nyanyi saya lepas tangan kalau itu. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat Kagol yang sudah menonton podcast kami ya, podcast perdana kami yaitu Kader Ngobrol Santai Banget, teruntuk seluruh kader Partai Golkar yang akan maju nanti di parlemen baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Terima kasih Sobat Kagol, terima kasih Mas. Terima kasih.